Nah, selamat pagi Sobat Tribuners. Hari ini saya sedang berada di toko Satu Sama di Jalan Tun Abdul Razak, sedang memantau bagaimana transaksi penjualan minyak goreng. Nah, di depan saya kita lihat saat ini warga sedang melakukan transaksi untuk pembelian minyak di toko Satu Sama. Kita lihat antrian panjang terjadi di toko Satu Sama guna membeli minyak. Saya sudah bicara dengan Pak Ruslan. Ya. Jadi seperti inilah dia di toko Satu Sama. Kita lihat warga sedang membeli minyak goreng. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh toko Satu Sama ialah pembelian minyak goreng oleh masyarakat untuk satu orang hanya boleh membeli satu minyak goreng yang tersedia, yaitu minyak goreng Sanko kemasan 2 liter yang dijual seharga 28.000. Dan seperti inilah antrian panjang yang sedang terjadi di toko Satu Sama untuk guna membeli minyak goreng. Seperti inilah antrian pembelian minyak goreng di toko Satu Sama. Ya, jadi seperti inilah antrian minyak goreng di toko Satu Sama. Kita lihat warga Makassar banyak yang mengantri guna membeli minyak goreng. Ya. Dapat saya infokan kembali, saat ini minyak goreng tersedia di toko Satu Sama untuk kemasan 2 liter yang dijual seharga 28.000. Namun pengunjung hanya dapat membeli satu minyak goreng kemasan 2 liter tanpa minimum pembelian. Jadi seperti inilah di siang hari ini warga sudah memenuhi antrian guna membeli minyak goreng yang tersedia, yaitu ada di merek Sanko dengan kemasan 2 liter seharga 28.000. Seperti inilah antrian yang sedang terjadi di toko Satu Sama Jalan Tun Abdul Razak. Antrian ini terjadi guna membeli minyak goreng seharga 28.000 isi 2 liter. Setiap pembelian masyarakat hanya dapat membeli satu minyak goreng ukuran 2 liter dengan harga 28.000. Untuk saat ini minyak goreng hanya tersedia dengan merek Sanko. Seperti yang kita lihat, seperti inilah situasi di toko Satu Sama Jalan Tun Abdul Razak. Masyarakat sedang mengantri, antrian panjang terjadi mengingat kebutuhan akan minyak goreng yang cukup tinggi dan namun tidak ditunjang oleh ketersediaan. Saat ini harga minyak goreng di toko Satu Sama berada di angka 28.000 untuk minyak 2 liter dengan merek Sanko. Untuk merek lain hingga saat ini menurut kepala toko Ruslan saat ini masih kosong, yang tersedia hanya Sanko. Dan guna menghindari adanya kerumunan dan juga menghindari adanya desak-desakan, Oke, selamat siang Tribuners. Jadi saat ini saya ada di Lembang atau Desa Buah Talulolo, Toraja Utara. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan kepada Tribuners lokasi atau tempat terbaru untuk mencari oleh-oleh khas Toraja. Jadi lokasinya di sini di Topao yang merupakan pasar seni dan pusat kuliner, tempat oleh-oleh khas Toraja dan juga coffee shop. Jadi lokasinya berada di sekitar Poros Makale Rantepo, tepatnya di Buah Talulolo.
Nah, jadi di Topau ini atau dalam satu kompleks Topau terdapat 40 toko souvenir. Ada juga terdapat 12 stand kuliner, termasuk resto dan kafe. Jadi sekarang Topau ini sudah beroperasi ya Tribuners, dan belum lama ini telah diresmikan oleh Bupati Toraja Utara, Bapak Yohanes Basang. Jadi di Topau ini juga dilengkapi tempat duduk sehingga sangat cocok untuk bersantai, dan pada malam hari dihiasi dengan lampu-lampu yang cantik sehingga juga sangat instagramable lokasinya di sini. Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat berkunjung ke lokasi ini memuji dan mengatakan tempat ini sangat bagus dan strategis. Nah, bagi nanti Tribuners yang akan berkunjung ke Toraja dan bingung mencari pusat penjualan oleh-oleh khas Toraja, nah di sini lokasinya di Topau. Jadi di sini ada beragam atau banyak toko souvenir. Jadi dalam satu kompleks atau satu kawasan di Topau ini terdapat 40 toko souvenir dan 12 stand kuliner, baik resto dan kafe. Di sini juga dilengkapi dengan tempat duduk sehingga sangat cocok untuk tempat bersantai. Tapi kalau saya sarankan di sini paling bagus bersantai saat malam hari, karena di sini juga akan dihiasi dengan lampu-lampu yang cantik. Jadi memang juga sangat bagus untuk lokasi tempat Tribuners berfotoria. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Tribuners, jadi selain toko souvenir, di sini juga terdapat stand-stand kuliner, baik resto dan kafe. Jadi lokasinya sangat strategis ya, Tribuners, berada di samping jalan poros Rantepau Makale, tepatnya di Buatalulolo. Jadi baik dari arah Rantepau atau arah Makale sangat dekat jika ingin ke lokasi ini.
Baik Tribuners, selamat sore. Kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Setiasena, dan Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Boulevard, tepat di belakang Mall Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Tribuners, seperti yang kalian ketahui bahwa daerah Boulevard ini memang sangat banyak ya dilalui oleh masyarakat, karena di sini adalah salah satu pusat Kota Makassar, apalagi di sini ada pusat perbelanjaan yakni Mall Panakukang dan juga sejumlah toko-toko berada di Jalan Boulevard ini. Dan Tribuners, di tempat ini memang seringkali menjadi salah satu keluhan masyarakat karena banyak yang menjadikan jalanan ini, ruas jalan Boulevard, sebagai tempat parkir. Kalau seperti yang kalian lihat di sana, sudah mengambil bahu jalan tempat parkiran motor, padahal seharusnya itu melanggar aturan pemerintah. Jadi hampir separuh dari jalan ini digunakan untuk melakukan parkir liar, Tribuners. Nah, di samping seringkali menunggu penumpang di daerah tersebut, sehingga itu kerap kali menjadikan jalan ini macet, padat. Biasanya kemacetan terjadi di sore hari ya, Tribuners, kira pukul 17.00 WITA atau pukul 5 sore pada saat jam pulang kerja. Nah, memang kalau kita lihat sangat padat, Tribuners, kendaraan yang ada. Steler lapangan Salabulu Palopo. Steler. Akan ki bos. Steler Salabulu.
tempat andalan sejak tahun 2000-an atau sejak saya zaman kuliah Tribuners. Ini ada. Kalau ini kita apa, Pak? Ini pisang hijau pakai cincau sedikit, mantul. Pisang hijau pakai es cincau. Ya, Sering di sini, Pak Di? sering. Hampir sekali seminggu kalau dari daerah tinggal di sini mencicipi pisang hijau sarap pulau. Recommended ya. Ya, mungkin Harganya juga terjangkau. harganya terjangkau dari 5.000. Mantap. Kalau saya Tribuners, nah, es cendol. Cendol pakai tape. Nah, ini lokasinya di sini Tribuners, di lapangan Salobulo Palopo. Ya, di sini suasananya sejuk. Ini Tribuners terletak di Kelurahan Salabula, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Di sini harganya terjangkau, Tribuners. Sambil nyantai dingin panas-panas, minum yang dingin-dingin, juga bisa menikmati pemandangan lapangan Salobulo. Cuman kayaknya kurang terawat lapangannya Tribuners. Oke. Sekarang kita makan dulu Tribuners. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, pada siang menjelang sore hari ini kami sedang berada di depan Masjid Nurul Watan, Desa Garcing, Kecamatan Sinja Selatan, atau tepat berada di Jalan Poros Sinjai ke Kabupaten Bulukumba, atau lebih tepatnya Jalan Persatuan Raya. Nah, di dalam masjid ini masyarakat masyarakat Desa Garcing maksud saya sedang menggelar acara Maulid, maksud kami acara Isra Mi'raj, dan selain itu juga mereka sedang meluncurkan salah satu produk mereka, produk masyarakat Desa Garcing adalah coconut oil. Nah, kita akan melihat suasana peluncuran produk tersebut di dalam Masjid Nurul Watan ini.
siswa KKN dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Kabupaten Mesin Jaya bersama masyarakat di desa ini meluncurkan coconut oil. Ini sedang menjelaskan manfaat dari produk coconut oil. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini tempat kami membuat minyak ini, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat, ini minyak jernih seperti air. Kalau dicium, dia baunya minyak kelapa, tapi asli putih dan jernih. Dan kalau Bapak tahu ada masih minyaknya, alhamdulillah ini sudah 2 bulan. Tidak ada tidur-tidurnya minyak, masih segar-segar tergoyang. Ya, next. Ya, ini adalah hasil karya dari ibu-ibu PKK atau juga dinamakan kelompok 40 si PK dari Desa Garecing. Jadi ini Bapak Ibu, ini bukan usaha milik saya pribadi, tetapi milik Desa Garecing yang dikerja langsung oleh ibu-ibu PKK. Next. Ya, jadi terima kasih oleh Bapak Kepala Desa karena memfasilitasi kami untuk memberikan kami alat di belakang. Itu alatnya mesin. Jadi minyak ini dan mesin ini itu betul-betul sebuah bantuan dari pemerintah desa. Kami hanya membuatnya supaya bisa menjadi seperti ini. Selama 24 jam. Saya lagi yang dari luar Pulau Sulawesi. Saya senang banget ini bisa doakan saya dan keluarga saya, juga keluarga dari seluruh desa. Ini Kak Sadia. Ini kalau Kak Sadia dulu pernah kecil main di sini. Gak baik kita. Boleh minta pimpin doa sama santri yang pimpin doa buat kita semua, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Cita-citanya di sini semua terkabul. Kita mau main jadi apa? Pemain bola, pemain bola. Ya siapa Pratama? Jadi orang Sulawesi ya. Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Mendampingi Sesama mudah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, panjang dan apa yang menjadi hajat dan senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma
Halo, selamat siang Tribuners. Di depan saya ini merupakan Bendung Noling yang berada di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bendung Noling ini dibangun di Sungai Noling, tepatnya di sekitaran perbatasan antara Kelurahan Noling dengan Desa Padang Mabu. Bendung Noling ini dibangun selain untuk mengatur aliran Sungai Noling, juga untuk mengatur debit air yang masuk ke saluran irigasi untuk mengairi lahan persawahan warga yang ada di Kecamatan Bupon, Kecamatan Pondrang maupun Kecamatan Pondrang Selatan. Bendung Noling ini Tribuners dibangun sejak beberapa tahun yang lalu, dan bangunannya masih terlihat cukup kokoh. Nah, ini merupakan pintu air daripada Bendung Noling ini. Nah, jadi Bendung Noling ini Tribuners memiliki atau mempunyai nama resmi Bendung Irigasi Padang Sampah, diresmikan oleh Menteri Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Kasdar, jurnalis Tribun Timur datang melaporkan langsung dari Kabupaten Bone. Saat ini saya sedang berada di Jalan M. Yusuf di Pindra, Kecamatan Tanah Tretang Barat. Nah, di sini ada sebuah tempat baru untuk destinasi wisata kolam renang di dalam kota Bone. Di sini ada dua tempat untuk lokasi berenang. Itu ada kolam renang anak dan kolam renang untuk dewasa. Kolam renang ini diapit dua rumah walet, rumah sarang walet sebelah kiri kanan dan ada di sebelah kiri. Pada acara pembukaan ini pihak pemilik mendatangkan artis lokal, yaitu dari Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai. Halo semuanya Bang. Tapi saya dari Tribun Timur. Oh, mau siap? Baik, mau kenalan saja. Oh iya. Iya, tapi ini dengan siapa? Oh, dengan Faisal. Faiz ya. Disapa dulu Tribuners. Sama Gayang. Oh iya. Ini nih jalan Anda aja. Oh, kita Tribuners, kita akan kenalan nih sama artis-artis lokal yang ada di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai.
Ambil dulu tiketnya 1 juta aku. Oh iya, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC Magaya dari Kabupaten Sinjai. Hari ini dipercayakan oleh keluarga besar owner dari Waterboom City Jue. Yang mana hari ini kita akan menghibur insya Allah sebentar para pengunjung yang akan stay dan menikmati suasana yang sudah dibangun oleh keluarga besar Waterboom City Jue. Maka dari itu dihimbau kepada seluruh masyarakat Bone kalau kita ceme-ceme kalau kan di Waterboom City Jue. Berapa biaya masuk ini, Bang? Biaya masuknya masih kurang tahu karena kebetulan tadi saya belum tahu bahwa akumulasi berapa teknik pembayarannya karena langsung saja tadi saya disuruh untuk menghibur. Oh iya. Gimana kita menurut kita nih Waterboom yang ada di sini? Alhamdulillah kalau lokasi lumayan bagus, tetapi ya setidaknya masih kurang pacinaungeng ya. Artinya tempat berteduh. Tempat berteduh tempat berteduh. Jadi sebentar insya Allah mungkin ada para pengunjung mungkin sore-sore baru banyak karena ini masih 15 masih panas matahari, jadi mungkin masih kurang pengunjung. Jadi kita hanya menghibur walet yang ada di sana dan untuk adik-adik banyak tamu sih tapi masih di sana masih isi lambung tengah dulu baru sebentar pergi di sini mendayu-dayu. Insya Allah kita dihibur langsung bersama Bang Rehan, langsung bersama ownernya Bang Rehan. Kita bisa perkenalkan siapa saja nih yang ada di sini. Saya akan memperkenalkan rekan saya yang saya bawa langsung dari impor dari Kabupaten Sinjai. Ada Bapak Multasam, owner dari Bang Rehan Entertainment. Ada Melisa alias Siti Subaida. Ini artis dari Sinjai Barat. Ini ada Bintang TVRI Kabupaten Sinjai yang kemarin utusan Polres Kabupaten Sinjai untuk ke Polda. Halo guys, jangan lupa. Dan ada juga bintang tamu dari Bone. Kami bekerja sama dari seniman Bone. Ada The Case dari Kabupaten Bone, Kak Wawan, Adel. Semua alhamdulillah kita berkolaborasi hari ini untuk dipercayakan oleh owner Waterboom City Jue untuk menghibur sebentar para pengunjung. Bang Raihan, kalau Bang Raihan ini nama grup apa? Bang Raihan ini Bang Raihan Entertainment. Ya, Bang Raihan Entertainment ini adalah salah satu entertain yang ada di Kabupaten Sinjai yang alhamdulillah sudah bintang-bintangnya sudah alhamdulillah sering sudah dipercayakan oleh Himas yang sudah kemarin di Kalimantan, Balikpapan, Kutai sama Kendari, dan kemarin juga dari Kota Makassar menghibur keluarga besar Bapak Nurdin Halid, pernikahan anaknya bersama Besek Kasma, dan kembali kami kemarin ini tanggal 27 hari untuk hari jadi Sinjai tapi alhamdulillah batal karena COVID jadi dibatalkan. Kalau misalnya mungkin tahu informasi lebih jelas atau lebih apanya gitu tentang Roy. Bang Raihan. Bang Raihan. Jadi kalau mau tentang tahu lebih dekat dan lebih kenal dengan kami Bang Raihan Entertainment yang ada di Kabupaten Sinjai, langsung saja hubungi beberapa titik-titik media sosial yang sudah kami tebar mempesona di media sosial. Ada Instagram Bang Raihan Entertainment, ada channel YouTube Bang Raihan Entertainment, ada Facebook Bang Raihan Entertainment, dan jangan lupa artis terfenomenal di Kabupaten Sinjai Melanglang Buana seluruh jagat raya ada MC Magaya. Instagram saya Magaya_99, Facebook saya Magaya. Jadi saya bisa menangani segala cara. Terima kasih banyak. Baik, selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Maksud saya selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Pangli Selatan, Kelurahan Pangli, Kabupaten Toraja Utara, untuk melaporkan kondisi salah satu titik jalan yang berada di Poros Rantepo Saadan saat ini. Bisa kita lihat sendiri di sini, memang kerusakan jalan sudah rusak parah.
bahkan hampir terjadi di seluruh badan jalan. Tadi kami sudah mengkonfirmasi sejumlah warga yang menginformasikan bahwa di lokasi ini akibat jalannya rusak sering terjadi kecelakaan atau laka lantas. Kecelakaan khususnya terjadi saat malam hari, karena di lokasi ini selain jalannya rusak, penerangan jalan atau lampu jalan juga sangat minim. Selain itu tidak ada juga marka jalan, jadi sangat berbahaya. Jadi jalannya rusak ini sendiri Tribuners merupakan poros Rantepao Saadan yang merupakan jalan provinsi. Lokasinya di Kelurahan Pangali Selatan, Kabupaten Toraja Utara. Tadi juga kami mendapat informasi dari warga bahwa pada hari Minggu kemarin terjadi ini sudah vaksin keberapa? Booster, vaksin ketiga. Halo, selamat siang Tribuners. Di depan saya ini merupakan Bendung Noling yang berada di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bendung Noling ini dibangun di Sungai Noling, tepatnya di sekitaran perbatasan antara Kelurahan Noling dengan Desa Padang Mabu. Bendung Noling ini dibangun selain untuk mengatur
aliran sungai Noling, juga untuk mengatur debit air yang masuk ke saluran irigasi untuk mengairi lahan persawahan warga yang ada di Kecamatan Bupon, Kecamatan Pondrang maupun Kecamatan Pondrang Selatan. Bendung Noling ini Tribuners dibangun sejak beberapa tahun yang lalu dan bangunannya masih terlihat cukup kokoh. Nah, ini merupakan pintu air daripada Bendung Noling ini. Nah, jadi Bendung Noling ini Tribuners memiliki atau mempunyai nama resmi Bendung Irigasi Padang Sampah, diresmikan oleh Menteri. Baik, terus kita beralih ke informasi pertama, datang dari personel Damkar lomba ketangkasan peringatan HUT ke-103 tepatnya di Palopo, di mana menyambut peringatan HUT pemadam kebakaran yang 103, Damkar Kota Palopo menggelar latihan bersama. Latihan ini berlangsung di halaman Masjid Islamic Center Kota Palopo. Selain latihan bersama, kegiatan tersebut juga diisi event lomba antar personel. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Arwin dari Palopo. Halo, selamat siang rekan Arwin. Selamat siang rekan Kinan dan Tribuners. Ya baik, bisa Anda informasikan pada kegiatan latihan bersama diikuti personel dari mana saja? Ya, dapat saya laporkan bahwa hari ini, tepatnya Senin 28 Februari 2022, berlangsung latihan bersama personil Damkar yang diikuti personil Damkar dari 3 daerah, yaitu Kota Palopo sendiri sebagai tuan rumah atau penyelenggara, kemudian personel Damkar dari Kabupaten Luwu Timur dan juga personel dari Kabupaten Luwu. Dalam kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut HUT Damkar yang ke-103 yang mana itu pada 1 Maret. Dalam kegiatan ini juga diisi berbagai event, beberapa diantaranya yaitu latihan bersama, kemudian juga ada lomba ketangkasan antar personel. Begitu rekan. Ya baik, apa saja event dalam kegiatan ini? Ya, eventnya itu tadi, itu latihan bersama antar personel dari personel Damkar Palopo, Damkar Luwu dan Damkar Luwu Timur, dan juga digelar lomba ketangkasan antar personel, yakni lomba memadamkan api dan juga lomba evakuasi atau penyelamatan, yang mana ini memang tugas pokok dan fungsi oleh bagi seluruh petugas Damkar. Ya, baik. Bisa Anda informasikan juga bagaimana dengan kinerja Damkar Palopo beberapa tahun terakhir ini? Ya, kalau untuk kinerja petugas Damkar, khususnya Kota Palopo, itu tentunya mengacu pada kejadian yang ada. Nah, di Kota Palopo sendiri, itu kota yang besar, luas.
di tahun 2021 atau tahun lalu itu ada 54 kasus kejadian kebakaran dengan nilai kerugian sekitar 600 juta, dan itu semua tertangani tanpa ada pada keluhan dari masyarakat. Kemudian di tahun 2020 ada 38 kejadian kebakaran dan juga semua tertangani. Namun kerugian lebih besar yaitu sekitar 6 miliar karena ada satu bangunan besar yang terbakar waktu itu. Ya, saya kira begitu rekan Kenan. Ya, baik, terima kasih rekan Arwin untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kadis Damkar Palopo, ada Bapak Andi Muzakir. Berikut liputannya untuk Anda. Bersama dengan pemadam kebakaran Palopo untuk bersama-sama ikut bersinergi, membangun sinergitas, membangun silaturahmi bersama yang wujudnya kita lakukan pada hari ini melalui kegiatan latihan gabungan dan sekaligus dalam bentuk lomba ketangkasan. Ada dua hal, yaitu isi lombanya lomba ketangkasan memadamkan api dan lomba rescue, menyelamatkan korban. Itu dua hal yang menjadi agenda lomba kita. Mudah-mudahan kami berharap dengan kegiatan ini itu bisa kembali membangun sinergitas, membangun semangat dan antusiasme kami Kesatria Biru, para pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk senantiasa menjaga performa, karena kami tidak menciptakan orang yang hebat, tapi kami selalu menjaga untuk menciptakan orang yang terampil, yang selalu memiliki kemampuan di. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kadis Damkar Palopo, ada Bapak Andi Muzakir, dan terima kasih rekan Arwin yang melaporkan langsung dari Palopo, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Baru, di mana kini telah hadir komunitas olahraga panahan berkuda di Kabupaten Baru. Al-Fatih Horsebak Archery adalah komunitas panahan berkuda di Kabupaten Baru, di mana saat ini Al-Fatih Horsebak Archery telah aktif menggelar latihan di Baru. Al-Fatih Horsebak Archery ini merupakan binaan dari Persatuan Olahraga Panahan Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Baru. Seperti apa penjelasan lebih lanjut? Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari jurnalis Tribun Timur, ada rekan Darullah dari Kabupaten Baru. Halo, selamat siang rekan Uul. Iya, siang Kenan dan Tribuners. Ya, baik, bisa Anda informasikan kepada Tribuners mengenai di mana sih Al-Fatih Horsebak Archery ini melaksanakan latihan? Iya, Tribuners, disampaikan bahwasanya kini telah hadir Al-Fatih Horsebak Archery, komunitas panahan berkuda Kabupaten Baru. Mereka itu setiap harinya menggelar latihan di lapangan yang ada di samping alun-alun Kota Baru, tepatnya di Kelurahan Cokok, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Situ mereka setiap harinya menggelar latihan pemanahan. Nah, selain itu, mereka juga ada titik kedua, yaitu di samping pengadilan. Nah, di sana itu ada bekas Pertamina dulu yang kini sudah tidak dipakai. Mereka kembali untuk latihan biasa. Dan lokasinya itu sama di Kelurahan Cokok juga, tidak jauh dari lokasi tempat latihan yang saat ini. Keyakinan. Ya, baik. Apakah tempat latihannya safety, rekan Uul? Iya, Tribuners. Kalau kita bicara mengenai safety atau tidaknya tempat latihan mereka itu, dari sudut pandang Tribun Baru sendiri, untuk keselamatan, untuk safety atau keselamatan bagi pemanahnya sendiri dan
orang lain itu cukup safety karena titik tersebut merupakan lokasi yang lapang ya, dan tidak ada pengunjung atau jauh dari masyarakat atau pengunjung di alun-alun Kota Baru sendiri. Namun tempat itu sebetulnya masih bukan arena latihan khusus bagi komunitas pemanah tersebut. Hanya itu saja yang menjadi sedikit kekurangan karena mereka masih belum punya lapangan latihan khusus untuk latihan pemanah. Jadi lokasi tersebut merupakan lokasi yang mereka gunakan sementara karena itu merupakan timbunan yang nantinya rencananya akan dibangun rumah di bukit tersebut. Ya, baik. Terima kasih rekan Uul. Selanjutnya bisa Anda jelaskan juga bagaimana dengan trik memanah agar tepat sasaran? Ya, mengenai trik memanah sendiri itu agar tepat sasaran ada 3 aspek yang biasa harus bersinergi. Yang pertama itu adalah skill dari pemanahnya itu. Skill ini merupakan komponen terpenting dalam ketepatan sasaran dalam memanah. Kemudian busur yang digunakan. Jadi busur yang digunakan oleh pemanah itu untuk bisa tepat sasaran harus kompatibel, harus mendukung atau harus menggunakan busur yang terbaik agar sasaran itu tidak meleset. Kemudian yang ketiga, anak panah atau alu yang digunakan juga harus yang bagus atau yang baik agar dalam memanah itu bisa mengenai target yang akan dipanah. Jadi untuk ketiga komponen itu harus dipadukan agar dapat memanah sesuai target. Yakin. Ya, baik. Terima kasih rekan Darullah untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ketua Al-Fatih Horsebak Arsyari di Kabupaten Baru, ada Bapak Nur Hadi. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, hari ini kami dari Al-Fatih Horsebak Arsyari, komunitas panahan berkuda Kabupaten Baru. Hari ini rutin kita lakukan, hampir setiap hari kita lakukan latihan. Ini adalah salah satu flow binaan dari Bordasi Baru, insya Allah yang akan kita bentuk tahun ini. Bordasi Baru ini mungkin dari cabang kedua nanti setelah pembentukan Bordasi di Sidrap. Aktivitas teman-teman setiap hari, latihan jarak berbeda-beda, tergantung dari kemahiran masing-masing. Itu, Pak. Kalau mengenai trik-trik memanah yang tepat sasaran itu bagaimana? Bisa sedikit disampaikan atau dijelaskan nih, Pak? Iya. Teknik-teknik yang dilakukan biasanya ya tiga aspek sebenarnya. Yang pertama dari pemanahnya sendiri, kemudian dari busur yang digunakan, kemudian jenis anak panah atau aru yang digunakan. Ini harus dipadukan dengan teknik, dan dalam panahan berkuda itu ada berbagai mazhab, ya. Seperti mazhab fikih, ada imam-imamnya. Kita di sini pelajari beberapa teknik-teknik itu dan mana yang cocok bagi kita. Mungkin bisa sedikit diceritakan ya Pak, kan ini banyak cabang olahraga ini. Kenapa Bapak termotivasi untuk memilih cabang olahraga memanah ini? Mungkin bisa disampaikan ini kepada Tribuners ini Pak. Alasannya kita sebagai kaum muslimin tidak sekedar menjadikan olahraga ini sekedar untuk mencari kesehatan, tapi jauh lebih dari itu adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ketua Al-Fatih Horsebak Arsyari di Kabupaten Baru. Dan terima kasih rekan Darullah yang melaporkan langsung dari Kabupaten Baru, dan selamat bertugas kembali.